Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya di channel Hadian Dwi Rahmawan. Kali ini saya akan mereview sebuah sepeda MTB e-bike dari brand United, tipenya United Tuskar. Sepeda ini dibeli awal tahun 2020, sekitar bulan Februari. Biasanya sepeda ini dipakai kalau pas gue sendirian, untuk nanjak-nanjak, mencari pemandangan di pegunungan. Dimana kalau gue senanjak, apalagi sendirian, itu akan terasa capek sekali. Tetapi dengan sepeda ini, dimana dibantu dengan tenaga dari motor listrik, itu akan sangat membantu untuk meringankan, dan kita bisa menikmati goes kita untuk menikmati pemandangan. Untuk part apa saja yang ada di sepeda ini dan apa saja yang sudah diganti, mari kita lihat satu persatu. Sepeda ini bahannya full dari alloy, baik itu frame, handlebar maupun wheelset. Ini semuanya dari bahan alloy. Cukup tebal ini untuk frame-nya, kelihatan kokoh, tetapi ya sangat berat. Beratnya sekitar 23 kg. Untuk hand grip ini sudah saya ganti dengan Velo biar agak enak. Ini lumayan empuk. Kemudian ini pakai bel merek Cat Eye. Untuk group setnya sendiri, bawaannya ini pakai Altus 9 speed. Kemudian biar enak, lumayan ringan dan bisa 11 speed, ini saya ganti dengan SLX 11 speed. Untuk Altus sebelumnya 9 speed. Untuk remnya, ini remnya masih mekanik, disc brake tapi mekanik. Sebenarnya ini mau saya ganti dengan yang hidrolik, tetapi tidak bisa sepertinya karena untuk rem ini ada kabel yang nyambung dengan mesin, dengan motor, dimana pada saat dilakukan pengereman, dia akan nyambung ke motor, memberi sinyal ke motor untuk motor juga berhenti berputar. Untuk mengakalinya, saya memakai rem hidrolik yang semi hidrolik. Ini menggunakan kaliper semi hidrolik dari Decaf. Ini sangat membantu, jadi ringan, dimana sebelumnya itu dengan rem mekanik itu agar bisa pengeremannya kuat itu harus kita mencengkeram kuat. Ini dengan semi hidrolik bisa agak ringan untuk kita mencengkeram remnya. Untuk fork ini bawaannya adalah Suntour XCM
travel 100, tapi sudah saya ganti dengan Suntor juga yang Epixon R, travelnya 120, agar bisa di-adjust. Ini bisa di-adjust untuk tingkat reboundnya, ataupun bisa kita lock. Jadi pada saat kita di jalan raya itu kalau di lock, ini akan menghemat tenaga kita, terutama kalau tidak kita nyalakan mesinnya. Untuk tas ini saya pakai rock brush, bisa untuk naruh HP di sini. Lumayan luas ini untuk bisa naruh HP. HP-nya kelihatan kalau ditaruh di sini karena plastik transparan. Kemudian di sini bisa untuk naruh barang-barang, misal mau bawa pompa ataupun toolkit ataupun minuman juga bisa. Ini minuman yang 600 ml sepertinya masih cukup nih. Kemudian untuk saddle ini saya ganti dengan saddle dari Luce, bawaannya nih saddle United. Kemudian untuk seat post ini saya ganti seat post hidrolik yang adjustable ataupun dropper, agar kalau di turunan bisa kita turunkan tanpa harus kita berhenti dulu, ataupun di lampu merah biar tidak harus turun, jadi kita bisa turunkan dengan menekan ini. Untuk crankset ini masih bawaan, sebenarnya mau saya ganti juga, tetapi karena ini nyambung dengan peralatan listriknya, dengan komponen listriknya, ini tidak bisa diganti. Tetapi mungkin teman-teman tahu apabila ini bisa diganti, caranya seperti apa, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Jadi ini masih asli bawaannya pabrik. Untuk pedal ini saya ganti dengan pedal Asuka yang tapaknya lebar agar mencengkeram lebih kuat pada waktu di medan off-road utamanya. Ini perkabelan untuk perkabelan motor. Jadi sepeda ini adalah pedal assist, di mana motor listrik akan bergerak pada saat kita mengayuh pedalnya. Ini motor listriknya ada di ban belakang. Untuk RD seperti yang disampaikan, grup set ini diganti dengan SLX 11 speed. Sebelumnya ini Altus 9 speed. Chainringnya sebelumnya 9 speed 136T. Ini diganti dengan punya SLX juga 11 speed 1142T. Jadi pada saat kita tidak memakai motornya ini, untuk agar ringan untuk goesnya, dengan menggunakan gigi yang paling besar yaitu 42. Apalagi untuk menahan berat
sepeda ini yang mana sangat berat 23 kilo. Apabila kita pas kehabisan baterai ini cukup membantu dengan gigi sprocket yang besar ini. Untuk ban ini saya ganti, sebelumnya pakai ban Kenda ukuran 27,5 dikali 225 yang model off-road atau biasa orang bilang ban tahu. Ini diganti dengan ban touring. Saya pakai ban touring ini dari Swalby Marathon Allmotion. Ini ukurannya 27,5 dikali 2,15. Dengan ban touring ini sangat terbantu kalau kita di jalan raya itu tidak terlalu berat, apalagi kalau kita tidak menggunakan motor listriknya atau motor listriknya kita nonaktifkan. Untuk baterai tersimpan di sini di belakang ini. Ini sekilas tidak kelihatan kalau e-bike karena memang baterainya ditanamkan di dalam frame. Untuk cara pengecasannya lewat lubang ini. Ini penutupnya agar tidak kemasukan air. Ini juga bisa dibuka baterainya, dilepas dan dilakukan charging, posisi tidak menempel dengan sepeda. Ataupun kita juga bisa, apabila mempunyai baterai cadangan, itu bisa dicas baterai cadangannya, kemudian pada saat habis di perjalanan itu bisa diganti dengan membuka ini. Untuk daya dari baterainya ini 350 watt. Pengecasan itu sekitar 6,5 jam. Untuk perjalanan datar dengan pengecasan 6,5 jam itu bisa dipakai sekitar 80 km. Tetapi kalau ada medan yang nanjak, kombinasi tanjakan, turunan, datar, itu bertahan mungkin sekitar 50 km sekali cas. Ini juga saya pasangin standar tengah dari Maslut agar kalau parkir itu kokoh untuk diparkirkannya. Ini kaliper belakang juga pakai kaliper semi hidrolik dari Decaf. Untuk kontrol dari motornya itu pakai panel ini. Cara menghidupkannya kita pencet huruf M yang lama. Ini agak kurang jelas karena kena matahari.
tetapi kalau langsung nggak lewat kamera ini cukup jelas sebenarnya. Kalau malam itu juga sebenarnya ada backlightnya warna biru. Untuk defaultnya sepeda ini kecepatannya bisa sampai 25 km per jam, dan ini ada 5 tingkat kecepatan, dimana dengan nomor 5 ini paling powernya paling besar, dan apabila dikosongkan ini monitor ini cuma berfungsi sebagai speedo saja dan motornya tidak jalan. Jadi bisa kita off kan dengan cara di posisi 0. Apabila mungkin di jalan datar tidak perlu tambahan tenaga ekstra, itu cukup kita nolkan saja untuk menghemat baterai juga. Nah, yang menarik ini dari kecepatan maksimal 25 km per jam itu ternyata bisa kita adjust sendiri dan bisa kita naikkan. Cara settingnya kita pencet plus dan minus ini yang lama bersamaan. Nah, sini kelihatan clear trip. Ini untuk mereset trip yang sudah kita lakukan. Kemudian ini ada set unit. Set unit ini untuk kita merubah mau kilometer per hour atau mile per hour. Kita pencet kilometer karena memang kita lebih familiar dengan kilometer. Oke. Kemudian set WD ini untuk mengeset ukuran dari ban kita. Ini 700C, 28 inci, 29 inci, 30, 31, 32, 8 inci, 9 inci, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Untuk sepeda ini ukuran 27,5 inci, ini lebih mendekati di ukuran 700C. Nah, kemudian ini di set LS ini yang akan membatasi limit dari kecepatan dari sepeda ini. Defaultnya 25, dan ini bisa di set sampai 40 km per jam kecepatan maksimalnya. Untuk sepeda MTB 40 km per jam ini lumayan kencang. Oke. Terus ini juga bisa kita pencet lagi settingnya antara minus dan plus, kita pencet yang lama bersamaan. Nah, ini power set. Ini untuk mengatur dari level transmisi atau giginya. Ini bisa di 05, 15, 07, 17, nah, sampai 09. Jadi 0 itu kalau berhenti, 9 itu tingkat kecepatan dengan power paling tinggi. Ini 19, ini 03, 13, dan 05. Kita balikin ke default 05.
Kemudian ini backlight set. Seperti ini untuk mengatur tingkat kecerahan dari backlight monitor. Ini ada 3 sampai 3. 1, 2, 3. Kita set di tengah-tengah aja di 2. Kemudian ini password set. Ini jarang saya pakai karena takutnya lupa passwordnya, malah nanti tidak bisa digunakan. Kita balik lagi dengan pencet M yang lama. Coba kita lihat untuk powernya seberapa besar pada saat kita di kecepatan 1. Nah, ini bersuara, suara motornya mulai kedengeran pada saat pedal kita kayu, karena memang ini pedal assist. Kita rem, coba kita naikkan ke tingkat speed yang 5, 2, 3, 4, 5. Kita kayu lagi. Wah, ini sangat kencang sekali nih kayuannya. Kita lihat untuk kecepatannya berapa. 30 turun. Kita lihat lagi. Kelihatannya sekitar 41-40 km per jam. Baik, demikian review dari sepeda MTB e-bike United Tuskar ini. Untuk bagaimana ekspresi berkendaranya ataupun kekuatannya di jalan raya, terutama tanjakan, insya Allah nanti akan coba saya bikin video terpisah. Demikian review dari sepeda ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon masukannya di kolom komentar. Apabila ada yang kurang dari sepeda ini, kira-kira apa yang perlu ditambahin ataupun perlu diganti, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.